Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Esti, inilah Blessing News. Saatnya gereja Tuhan bangkit dan mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berseru dan berdoa bagi kota, bangsa, dan dunia ini. Juga mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari. Yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan Yesus mendengarkan seruan doa umat-Nya dan segera memulihkan keadaan kita. Jangan lewatkan ibadah online Kenaikan Tuhan Yesus bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 melalui channel YouTube Media Pustaka Berkat. Dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30. Tim Philadelphia Peduli telah menyalurkan sumbangan berupa mie instan dan beras kepada orang-orang yang membutuhkan di Kota Makassar. Terima kasih kepada para donatur dan jemaat yang telah menabur dalam bentuk dana, beras, dan mie instan bagi pelayanan ini. Adapun pembagian beras yang dilakukan oleh tim Philadelphia Peduli Surabaya di daerah Driorejo dan Asemrowo Tambak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di ibadah kali ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Ibadah online yang disertai perjamuan kudus dilaksanakan pada hari ini dan tanggal 17 Mei 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan Mei, bulan yang kelima di tahun 2020. Tidak terasa 1,5 bulan ini kita beribadah di rumah-rumah. Doa dan harapan saya, kita tetap bisa menikmati sukacita daripada Tuhan. Tetap bisa mengucap syukur walaupun kondisi belum normal. Setiap malam saya bersama Ibu Gembala mendoakan semua situasi ini. Khususnya berdoa bagi jemaat dan saudara, supaya saudara terlindung, terpelihara dengan baik di hari-hari yang tidak mudah. Saudara, isilah waktu di mana banyak di rumah dengan meningkatkan kualitas iman. Meningkatkan waktu-waktu doa saudara, mencari wajah Tuhan, dan juga meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga. Saya percaya kita
akan bisa melewati hari-hari ini, dan kita akan memasuki musim yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara bersukacita pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada perlindungan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kuasanya, ada kesembuhan yang terjadi. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita hampiri Dia dengan pujian dan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mengagumi Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas setiap kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu dan mujizat-Mu yang terjadi. Kami bisa melewati semuanya, semua karena pertolongan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari bawa kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Bapa kami yang baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, amin. Mari datang kepada Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama-sama dengan segenap ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allahku, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari yang kagum akan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji-Mu lebih lagi. Engkau sungguh indah tiada tara, Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan sungguh menakjubkan, oh sungguh ajaib, untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Mari angkat tangan bersama-sama. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
jemaat Tuhan bersama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Allahku. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi dengan penuh penghormatan, ku kagum. Ya Allah ya Masya,
Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras serukan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan Allah yang berkuasa. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari yang wanita naikkan pujian di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Tuhanlah. Oh, dia gunung batu. Hanya padamu Allah menara. Mari bersama-sama umat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jauh. Mari dengan sukacita bersama-sama. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kota Benteng. Yang mau bersyukur di tengah badai, mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Oh hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih serta-Mu tak pergi. Siap-siap lebih lagi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan kasih setiamu tak pergi dari. Serukan kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kasih setia Tuhan takkan pernah pergi jauh dari kita semua. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Percaya Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Sekali lagi yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita Allah yang perkasa. Nyanyikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Katakan mari datang
Engkau Tuhan kami yang maha besar dan ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami Yesus Kristus Bapa yang baik. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap memuji dan meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Karalaya basyahan dalaya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you to worship. I love you. I love to worship you. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online hari ini, mari saja kita berdiri bersama-sama. Di rumah saudara, saya percaya hadirat Tuhan ada di sana. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, Dia hadir. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ku sembah, katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah, mari tinggikan Tuhan. Yesus, ku sembah. Tuhan, ini kami umat-Mu. Kau layak untuk terima hormat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku
sembah. Ya handala basihindala bakuri ala bashandala. Kihi makuri ala bashandala bakuri. Ya handala bakuri ala bashandala bakuri. Dan kekuatanku menyembahmu Yesus. Mari sembah Tuhan. Ori ala bashandala bakuri ala bas. Ki makuri ala bashandala la 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 la. Ya handala bakuri ala bashe makuri ala bas. Kau layak Tuhan untuk kami tinggikan, untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ori ala bashihin ala bakuri ala. Ori ala bashihin ala bakuri ala bashadala. Ya handala bakuri ala bashin ala bakuri ala. Mari saudara berkarunia lidah sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya handala bakuri ala bashadala. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Mari katakan saudara. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Saudara saja nyanyikan pujian, dikatakan. Tuhan, umat-Mu memuliakan Engkau. Engkau layak untuk ditinggikan. Engkau layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur sekalipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui program online ini. Di rumah-rumah dimanapun kami berada, Engkau bekerja dan hadirat-Mu bisa dirasakan dan dialami oleh setiap umat-Mu Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengarkan bersama hari ini. Biar itu menjadi kekuatan menuntun kami, bahkan memberikan kami jawaban-jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita yang percaya katakan, amin. Silahkan sudah duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini saudara, saya rindu untuk mengajar setiap saudara dengan satu tema kebenaran firman Tuhan, keputusan Anda menentukan masa depan. Universitas Columbus, saudara, melakukan penelitian tentang berapa banyak seseorang membuat pilihan yang akhirnya diketahui, saudara, bahwa dalam satu hari orang diperhadapkan dengan minimal 70 pilihan yang harus diputuskan. Dari pilihan-pilihan yang paling sederhana, misalkan menu makan pagi, pakaian apa yang akan digunakan hari itu, sampai pilihan-pilihan untuk memutuskan hal-hal yang lebih penting, bahkan sangat penting. Apakah akan pindah pekerjaan, menerima job baru, dan apakah harus pindah kota, bahkan dengan siapa saudara akan menjalani seumur hidup saudara membangun sebuah pernikahan. Begitu banyak pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil keputusan. Dan hari ini saudara, saya rindu supaya kita belajar minimal ada 3 alasan kenapa keputusan menentukan masa depan kita. Yang pertama saudara, hidup merupakan rangkaian keputusan demi keputusan. Tadi saya awali dengan pendahuluan bahwa minimal setiap hari ada puluhan pilihan di mana kita harus memutuskan sesuatu. Dari yang paling sederhana, yang akibatnya tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita, sampai keputusan-keputusan yang sangat-sangat penting, yang ketika kita salah mengambil keputusan, akibatnya bisa fatal. Sebaliknya juga ketika kita bisa mengambil keputusan yang tepat, maka kita juga akan bisa menikmati hasil dari keputusan itu. Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Amsal Fatsal yang ke-14, ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat yang ke-18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Efesus pasal yang kelima ayat 15 berkata, saudara, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup ini merupakan rangkaian keputusan yang kita ambil. Kita sadari atau tidak, hari ini adalah hasil keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dari masa lalu kita. Kalau hari ini misalkan saudara mengalami pergumulan, masalah kesehatan, mungkin karena itu merupakan rangkaian pola hidup, keputusan-keputusan yang sudah ambil di masa-masa lalu, yang kemudian baru sekarang ini bisa dirasakan akibatnya. Ada orang-orang untuk waktu yang lama mereka tidak pernah bisa menguasai diri kalau tidak makan makanan yang manis. Bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sampai akhirnya mereka
mengalami problem dengan diabetes. Mereka kena penyakit gula. Seandainya mereka belajar untuk menguasai diri dan makan makanan yang seimbang, saya percaya dengan kebijaksanaan itu ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita alami. Karena keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang baik yang kita ambil, sehingga kesehatan kita juga bisa mengalami kondisi yang baik, memiliki tubuh yang sehat, yang kuat. Saya pernah punya waktu di masa lalu, saya sangat suka makanan yang berlemak. Makan makanan ya isi dalam, sesuatu yang berlemak-lemak hampir setiap hari. Makanan-makanan yang seperti itu saya sangat nikmati. Saya berpikir saya masih muda. Dan saya juga tidak pernah periksa kesehatan, check up darah. Sampai satu waktu ketika saya periksa, ternyata ada banyak plak, ada banyak penyumbatan di pembuluh darah jantung. Dan itu sudah terjadi. Dan setelah itu saya mulai mengubah pola makan, pola asupan makanan, dan hal-hal yang penting untuk bisa merawat kesehatan jantung saya. Ada banyak hal yang lain saudara yang kita tidak sadari. Kita lakukan berulang-ulang. Mungkin hari ini saudara punya pergumulan dalam rumah tangga. Karena kebiasaan setiap hari tidak menjaga perkataan-perkataan yang baik. Tidak belajar untuk mengelola emosi dengan benar. Akibatnya ada banyak luka-luka dalam keluarga. Ada banyak kebencian, kemarahan. Ada banyak rasa sakit. Sehingga sebuah pernikahan kemudian mengalami ketidakharmonisan. Bahkan mungkin sedang ada dalam pergumulan yang hebat. Tahukah saudara bahwa semua itu terjadi merupakan akumulasi dari semua keputusan-keputusan. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi, kita punya pilihan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar, yang seperti firman Tuhan ajarkan, atau kita menggunakan emosi kita, kedagingan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Itu sebabnya saudara, C.S. Lewis berkata, setiap kali Anda membuat keputusan, hal itu akan mengubah sebagian hidup Anda menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan akan menguasai hidup Anda secara keseluruhan. Dengan semua pilihan Anda yang tidak terhitung banyaknya di sepanjang hidup Anda. Saudara, C.S. Lewis berkata bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan, sebagian hidup kita akan berubah. Bahkan untuk sepanjang hidup kita, keputusan itu akan menguasai. Sampai kita membuat pilihan-pilihan yang baru dalam mengambil sebuah keputusan yang baik. Dan kita juga akan bisa mengalaminya kemudian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Makanya firman Tuhan berkata tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Kenapa saudara? Karena hidup ini merupakan rangkaian keputusan demi keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Saya berdoa hari ini supaya kita mulai memikirkan. Hari ini kita bisa mengambil sebuah langkah untuk mengalami pembaharuan kehidupan. Dari hal-hal yang mungkin tidak tepat yang kita ambil di hari-hari kemarin. Hari ini kita punya kesempatan. Karena untuk masa depan kita, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi, itu bergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini saudara.
Makanya tadi dikatakan dalam Amsal 14 ayat 15 sampai 18. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ada orang-orang yang hari ini mengalami pergumulan ekonomi yang berat. Kenapa? Mereka tidak belajar untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Ada tawaran-tawaran investasi-investasi yang kelihatannya menggiurkan. Ditawarkan oleh orang-orang yang sepertinya memberikan harapan akan sebuah investasi yang akan menghasilkan keuntungan yang besar. Tanpa berpikir panjang, ada begitu banyak orang-orang bahkan hari-hari ini mengalami kesulitan karena ternyata investasi tersebut adalah investasi yang bodong, saudara. Investasi yang menipu. Amsal berkata apa? Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Saudara, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita supaya kita berhati-hati. Jangan saudara mengorbankan semua kekayaan saudara untuk sesuatu investasi yang tidak punya dasar. Ada banyak orang yang kemudian harus mengalami hari-hari sulit. Hari-hari penuh dengan air mata karena mereka salah dalam mengambil keputusan. Terlalu cepat percaya, tidak mempertimbangkan dan tidak belajar menerima masukan-masukan, input-input dari berbagai pihak. Untuk sesuatu yang penting, saudara harus belajar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara harus belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan nasihatkan, apa yang firman Tuhan larang, apa yang Tuhan katakan jangan. Kalau saudara belajar untuk cari tahu itu dari firman Tuhan, saya percaya ada banyak hal keputusan yang tidak bijaksana, yang ceroboh, yang bisa kita gagalkan, kita tidak ambil. Kita bisa kemudian mengambil sebuah langkah yang bijak. Oleh sebab itu, di ibadah ini saya rindu supaya kita memikirkan bahwa semua keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah rangkaian-rangkaian yang akan menyusun kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Alkitab tadi berkata apa saudara? Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang yang bijak, orang yang belajar firman, dapat hikmat daripada Tuhan, mereka akan menjauhi kejahatan. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak cocok, mereka jauhi saudara. Mereka tidak mau mengambil sebuah langkah kehidupan yang seperti itu. Bahkan dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ada banyak pertengkaran dalam keluarga yang bisa dihentikan. Bahkan ditiadakan saudara ketika orang belajar bersabar. Memilih untuk memutuskan, menguasai emosi dan sabar. Tidak berarti orang sabar, berarti orang yang selalu kalah menjadi korban. Kesabaran itu buah daripada Roh Kudus. Demikian juga saudara, orang yang cepat marah, orang yang cepat lekas naik darah, itu adalah hasil dari kedagingan. Dan orang-orang seperti itu, hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, bahkan mengalami banyak ketidakharmonisan kalau itu dilakukan di dalam keluarga. Dalam relasi satu dengan yang lain, menimbulkan pergumulan, masalah, hubungan-hubungan yang kemudian terputus. Alkitab mengajarkan kepada kita belajar untuk menguasai diri, bersabar. Karena hidup kita saudara, ketika kita sungguh-sungguh memikirkan keputusan-keputusan yang harus kita ambil di antara banyak pilihan, itu akan menentukan hidup kita, bahkan masa depan kita.
Yang kedua, saudara, mengapa saudara keputusan menentukan masa depan kita? Yang kedua, setiap keputusan ada konsekuensi dan ada tanggung jawab. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan Alkitab saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Itu kata firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan jelas Galatia pasal 6 ayat yang ke-7-8 berkata, apa yang ditabur itu akan kita tuai. Kalau orang menabur dalam daging, kita setiap hari dapat pilihan-pilihan. Apakah kita ingin memuaskan nafsu kita, kedagingan kita, atau kita ingin belajar takluk, belajar untuk pikul salib, belajar untuk menderita seperti Kristus. Bukankah Yesus mengajarkan barang siapa ingin mengikut aku, dia harus memikul salib. Berbicara tentang memikul salib, berbicara tentang penderitaan, suffering. Sesuatu yang tidak enak. Ketika saudara harus belajar untuk menjalani hidup dengan penuh ketaatan, walaupun secara jasmani, itu tidak enak. Tidak enak bagi daging kita, saudara. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, itu yang harusnya kita pilih. Ayat ini di dalam terjemahan yang lain saudara, New Translation, dikatakan seperti ini. You are free to choose, but you are not free to choose of consequence of your decision. Perhatikan saudara, kalau diterjemahkan, dikatakan, kamu bisa bebas memilih, tetapi tidak bebas untuk memilih konsekuensinya. Dari kalimat-kalimat Alkitab ini saudara, kita harus belajar. Kita bisa memutuskan segala sesuatu, tetapi secara bebas. Tetapi kita tidak pernah bebas untuk bisa meniadakan konsekuensi, akibat, dampak dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu. Ini yang harus kita renungkan dan pikirkan. Itu sebabnya hari ini saya rindu supaya setiap saat belajar. Saya belajar, semua kita belajar. Dalam Alkitab saudara kita menemukan kisah-kisah di mana orang-orang yang mengambil keputusan yang kurang tepat, yang kurang bijak, tanpa sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan, tanpa sungguh-sungguh mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita mengambil contoh, misalkan seorang yang bernama Lot, keponakan daripada Abraham. Lot memilih kemudian ketika harus berpisah dengan Abraham, memilih lembah Yordan, daerah yang dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Lot mengambil pilihan untuk tinggal, pindah ke daerah itu. Memang tadinya mereka tidak tinggal di dalam Sodom. Kalau saudara teliti membaca Alkitab, saudara akan menemukan kisah Lot. Tadi saya katakan di awal renungan hari ini saudara, ada pilihan yang sederhana, yang tidak terlalu berakibat ketika kita salah memilih. Misalkan kita salah pilih menu makan pagi, ya paling kita bisa ulang besoknya kita pilih pilihan yang tepat. Tetapi misalkan seperti pilihan Lot untuk pindah ke satu kota, untuk menjalani suatu
kehidupan yang panjang tidak boleh sembarangan. Apa yang diperhitungkan oleh Lot? Lembah Yordan yang subur. Yang dia perhitungkan hanya dari sisi keuntungan ekonomi. Hati-hati saudara, kalau saudara memutuskan sesuatu hanya berdasarkan satu bagian saja. Secara ekonomis memang lembah Yordan memberikan sebuah harapan untuk orang menjalani kehidupan menjadi lebih baik, bahkan mungkin makmur. Tetapi di pihak yang lain, daerah itu sangat dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Kota yang penuh dengan kemaksiatan. Kota yang penuh dengan kejahatan. Kota yang sungguh-sungguh orang-orang yang melakukan kekejian hidup dalam dosa yang begitu mengerikan. Dan Lot tinggal, membawa seluruh keluarganya, tinggal di daerah yang seperti itu. Kalau setelah membaca Alkitab dengan teliti, Alkitab berkata, kemudian Lot akhirnya ada di Sodom, tinggal masuk di Sodom. Tadinya di luar, sekarang masuk di dalam kota. Ternyata saudara, daya tarik Sodom membawa Lot masuk lebih dalam lagi. Mungkin pada awalnya dia berpikir, semua pengaruh Sodom tidak akan pernah kena kepadaku. Tidak akan kena kepada keluargaku. Tetapi kita membaca kisah Lot, tragis. Ketika Tuhan harus menghukum Sodom dengan api dan belerang. Tuhan masih menyayangi Lot. Dia keluarkan Lot dari Sodom. Tapi kalau kita membaca saudara, itu pun melewati sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau saya persingkat kisah Lot, Lot menjadi seorang yang kehilangan begitu banyak. Dia kehilangan keluarganya. Istrinya ketika meninggalkan Sodom, lari, sudah dipesan, tidak boleh melihat balik ke belakang. Dia noleh saudara. Dia jadi tiang garam, meninggal, mati saudara, jadi tiang garam. 2 anak perempuan daripada Lot. Kemudian saudara, entah dapat pikiran dari mana, dia kemudian memperkosa ayahnya. Jadi Lot diperkosa oleh 2 anak perempuannya sendiri. Dan keduanya hamil, melahirkan generasi Bani Moab dan Bani Amon yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Setelah melihat sebuah keputusan dari kepala keluarga yang tidak bijak, mengakibatkan hal-hal yang luar biasa. Hari ini saya ingin mengingatkan setiap saudara, keputusan kita bukan hanya kita yang menanggung. Ada kalanya saudara, keluarga kita akan harus menerima konsekuensinya juga. Oleh sebab itu hari ini saya rindu supaya kita belajar untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan sungguh-sungguh. Untuk keputusan-keputusan yang penting, bahkan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita dengan ceroboh dan tergesa-gesa tanpa dapat tuntunan Tuhan, kita ambil langkah seperti itu. Kalau saya membaca kisah yang lain, kisah keluarga Naomi misalkan. Dia bersama suaminya Elimelech tinggal di Bethlehem. Tapi terjadi kelaparan di sana. Keluarga ini juga kemudian mereka ngungsi pindah ke Moab saudara. Daerah tempat yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Hanya supaya mereka bisa luput daripada kesulitan karena ada kelaparan saat itu. Dengar hari ini saudara, sekali lagi saya ingatkan, banyak kali keputusan kita hanya berorientasi hanya untuk urusan-urusan mempertahankan hidup yang sifatnya materi. Dari sisi ekonomi saja. Sehingga kita mulai mengorbankan sesuatu yang berharga.
Mereka meninggalkan Bethlehem. Arti Bethlehem adalah rumah roti. Mereka tinggalkan. Tidak ada referensi di mana mereka bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Sementara kalau kita membaca dalam Alkitab seorang seperti Daud, tiap kali Daud akan maju ke medan pertempuran, dia selalu minta tuntunan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab memberitahu Daud berkemenangan, saudara. Keluarga Elimelech, Naomi dan Elimelech pindah. Kita tahu kisah itu. Kemudian di Moab setelah sekian waktu Elimelech meninggal. Mahlon, Kilion, kedua putranya juga meninggal. Tinggallah Naomi dengan dua anak mantunya, Orpa dan Rut. Puji Tuhan saudara, seorang Naomi kemudian sadar. Dia tidak mau tetap tinggal di Moab, di daerah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dia memutuskan, walaupun dengan tangan kosong, dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi. Tapi sekarang aku harus kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Karena dia tidak punya apa-apa lagi. Ternyata di Moab dia tidak semakin baik hidupnya. Bukan semakin kaya, bukan semakin makmur. Tetapi ternyata di sana dia mengalami bahkan penderitaan yang hebat. Suami meninggal, dua anak laki-laki meninggal. Seperti tiang-tiang dalam rumah menjadi roboh. Apa yang menjadi sandaran hidupnya sekarang hilang saudara. Tetapi Naomi saudara, di saat-saat seperti itu, ini yang saya mau menawarkan kepada saudara. Ada saat kita salah mengambil keputusan. Dan saya percaya hari-hari ini ada kasih kemurahan Tuhan. Seperti Naomi yang salah sebelumnya. Tapi kemudian dia mengambil sebuah keputusan yang berani. Dengan semua resiko. Dia kembali ke Bethlehem. Saya berdoa hari ini. Kalau saudara belajar untuk hari ini mau mengambil keputusan yang benar. Saya percaya ada kasih anugerah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Naomi didampingi, disertai oleh Rut, mantunya. Akhirnya pulang ke Bethlehem. Dan di sana Tuhan pelihara secara luar biasa. Bahkan anak mantunya akhirnya mendapatkan pasangan hidup. Seorang yang bernama Boas. Kalau kita membaca Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga Rut dan Naomi secara ajaib. Hari ini saudara, kalau kita kembali kepada jalan Tuhan, saya percaya keputusan-keputusan yang sempat salah, yang mengakibatkan kita terpuruk mungkin, ada kesempatan minta kemurahan Tuhan untuk dipulihkan. Dan saya percaya dengan kasih kemurahan anugerah Tuhan yang berlimpah. Ada hal-hal yang bisa kita alami. Yang baik daripada Tuhan bisa kita alami kembali saudara. Yang ketiga saudara, mengapa saudara keputusan kita menentukan masa depan kita. Kita harus belajar hari ini. Mengambil keputusan yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan berkata, cari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa cari kehendak Tuhan? Kita harus cari kebenarannya. Di manakah kebenaran yang sejati? Alkitab. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kebenaran saudara. Cari kerajaan Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, Roma 14 ayat 17 berkata apa saudara?
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan saudara sesuatu yang benar. Kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, saudara. Dan kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan apa, saudara? Sukacita. Ini penting sekali, saudara. Kalau kita memahami hal ini, kita bisa tahu apa kehendak Tuhan, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang benar. Apakah itu sesuai kebenaran? Apakah itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan? Alkitab mengajarkan, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Anak-anak muda, sebelum saudara mengambil sebuah keputusan, dengan siapa saudara akan mengikatkan perjanjian hidup untuk seumur hidup saudara, pikirkan baik-baik. Karena menikah itu bukan sekedar seperti beli sesuatu barang yang kemudian ketika bosan bisa tukar dengan barang yang lain. Pikirkan baik-baik. Apakah saudara sudah mengetahui kebenaran tentang sebuah hubungan yang direstui oleh Tuhan atau tidak? Para orang tua, pikirkan itu sungguh-sungguh. Saudara jangan menjodohkan anak-anak saudara hanya berdasarkan nilai ekonomi. Sementara Alkitab memberitahukan sesuatu yang tidak benar. Hari ini belajar, cari tahu kehendak Tuhan. Cari kebenarannya. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Yang kedua, kita diberikan saudara ukuran damai sejahtera. Ada ketenangan hati. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus saudara. Ada konfirmasi hati yang tenang. Dan saya percaya semua keputusan yang baik selalu mendatangkan sukacita. Kalau saya mengambil sebuah langkah tapi mendatangkan duka cita, maka saya tahu itu bukan daripada Tuhan, saudara. Pikirkan hari ini sebelum saya mengambil sebuah keputusan. Satu ayat lagi saudara dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini saudara, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh menyadari rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita saudara, pilihan untuk memutuskan. Dalam Ulangan 39 ayat 19 dikatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19 bagian terakhir berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, melalui keputusan-keputusan yang bijaksana, saudara dan saya, semua kita sedang membangun jembatan untuk masa depan yang cerah. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
dan besar bagiku. Arti kehidupan, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanku tak terselami. Mari jemaat, setiap saudara nyanyikan pujian ini. setiap hati kami. Kita harus belajar percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Ada rencana yang indah, Tiada terduga kasih-Mu. Ingat saudara, apapun yang saudara alami hari ini, kita punya kesempatan untuk memperbaiki semua keputusan-keputusan yang harus kita ambil hari ini, supaya kita bisa meraih hari esok seperti yang Tuhan janjikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Keputusan kita menentukan masa depan kita. Keputusan yang sederhana, tidak terlalu berakibat, yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi di mana saudara akan tinggal, pekerjaan apa yang saudara pilih, itu akan punya pengaruh untuk waktu yang lebih lama. Dengan siapa saudara membangun ikatan pernikahan, itu bahkan sepanjang hidup saudara. Alkitab mengajarkan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya pikirkan baik-baik ketika saudara akan mengambil keputusan dengan siapa saudara akan membangun ikatan perjanjian pernikahan. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar. Tetapi hari ini juga saudara harus belajar untuk menyadari ada keputusan sangat penting, bahkan terpenting dalam hidup ini. Apakah saudara sudah menjadikan Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau itu belum, ambil kesempatan. Karena keputusan itu saudara akan menentukan apakah saudara akan hidup kekal di surga atau menderita kekal di api neraka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ambil kesempatan beberapa saat ini untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang mengingatkan kami, firman yang menyadarkan kami, tapi juga firman yang memberikan kami pengharapan bahwa ketika kami mau menyadari kesalahan-kesalahan di masa lalu, di masa-masa sebelumnya yang kami telah lakukan, keputusan-keputusan yang ceroboh, keputusan-keputusan yang tidak bijak. Hari ini Tuhan, kami mohon
kemurahan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan, ampuni semua dosa kesalahan Tuhan. Demikian juga akibat-akibatnya. Kami harus belajar untuk bertanggung jawab. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kemurahan. Mulai hari ini kami mau mengambil keputusan yang benar Tuhan, yang seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keputusan kami, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan hidup kami di dalam jalan dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua juga yang sedang mengikuti program ini. Bagi mereka yang hari ini mau mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, maka itu sebuah keputusan yang sangat penting, di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan memasuki perjamuan kudus saudara. Kita minta kasih anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa-dosa kesalahan kita. Dia menyediakan pengampunan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengakui semua dosa kesalahan kita, dan memohon kasih anugerah daripada Tuhan. Lewat perjamuan kudus juga Tuhan ingatkan kita supaya kita memberitakan berita keselamatan, supaya setiap orang bisa mendapatkan anugerah, keselamatan, berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan. Mari saja untuk saudara bisa berdiri bersama-sama. Pegang roti di tangan kanan saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Mari katakan, Bapakku ajaib, Bapakku. Mari datang kepada Tuhan saudara. Nyanyikan pujian ini. Katakan, Dia Bapa yang ajaib. Rancangannya selalu yang terbaik bagi setiap kita. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi.
supaya kami mengerti rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Membantu menolong kami supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Kau tuntun kami, pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang harus kami ambil, supaya itu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Ya handala pasyihin dalapa. Mari saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya handala basim makuriala pasyahandala bakuriala. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Lah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Hari ini saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Mari ambil keputusan-keputusan yang bijak mulai hari ini dan nikmati masa depan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Hidup ini anugerah Tuhan, saudara. Kita harus belajar mensyukuri semuanya itu dengan cara hidup yang berkenan. Saya percaya kemurahan dan anugerah Tuhan senantiasa akan melimpahi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan, berdoa saudara, minta kemurahan daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa kepada semua jemaat Tuhan, semua yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan tetap menyediakan pemulihan demi pemulihan.
hari-hari hidup kami akan berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu yang terbaik. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan hari ini. Diberkati semua jemaat di bulan yang baru ini Tuhan. Kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kami percaya masa sukar tidak akan selamanya. Karena ada musim yang baru yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kami. Dan kami percaya di bulan yang baru Tuhan memberikan kasih anugerah yang baru. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberikan kemurahan bagi bangsa ini. Bahkan kami berdoa supaya mereka yang sedang dalam perawatan, yang sedang sakit, yang sedang menderita, Tuhan memberikan kasih anugerah, kesembuhan, pemulihan. Orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan ketabahan, ketekunan. Bahkan Tuhan menyediakan tetap mujizat-mujizat secara ajaib. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, diberkati setiap saudara. Seluruh pengorbanan, persembahan, dedikasi, pelayanan saudara kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkati pernikahan saudara, diberkati kesehatan saudara, diberkati keuangan pekerjaan saudara, diberkati pelayanan, kesaksian hidup saudara, diberkati ibadah saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.